Oke, jumpa lagi dengan saya Dev Wisnu dalam acara Psiko Podcast yang ke-11. Untuk malam ini kita kedatangan kawan lama ya, Brother Yoyo OJ. Ya, selamat malam Brother OJ. Selamat malam. Yoyo ini kawan saya mau lama. Jadi selain teman sekolah juga teman musik gitu. Dulu kalau nggak salah Yoyo ini berkecimpung di dunia musik mulai SMP ya. Mulai SMP ya. SMP 3 kalau nggak salah ya. SMP 3 karena di sana kayak banyak jebolan-jebolan musisi ya. Nah, terus SMA-nya SMA 2 ya. SMA 2 itu sudah mulai serius ngeband. Sampai punya grup itu mulai kapan? Grup musik serius ya? Serius pas kuliah. Pas kuliah. Jadi 2000... pertama kali apa B-nya? Uji langsung uji. Oh, langsung uji ya? Cuman masih bawa lagu-lagu orang. Orange Juice, jadi bandnya dulu Orange Juice. Pasti kalau musisi-musisi Jember tahulah Orange Juice dan beberapa karyanya. Terinfluen pop rock semacam kayak Coklat, Kotak kan gitu ya. Ya, betul. Rokokan enggak apa? Oh, rokokan bebas. Oh, tak kira enggak boleh. Jadi kita ngobrol santai malam ini yang kebetulan tadi untuk teknis podcastnya ini yang untuk elektronya yang ngerjakan juga Yoyo tadi kebetulan. Jadi lumayan lah hasilnya ini untuk soundnya. Selain bicara musik nanti kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Apa yuk? Kenakalan. Kenakalan di dunia musik, bukan di dunia musik. Jadi identik seorang musisi itu identik kerap dengan kegiatan-kegiatan yang ya gitulah, acara mabuk atau apa, dan itu semacam budaya sudah baik di luar ataupun di Indonesia gitu. Ritual kalau katanya nih. Jadi tapi ini enaknya ngobrol musik dulu ya. Ngobrol musik dulu ya, gak langsung ngobrol apalah gitu. Jadi memang influennya itu gimana di musik apa? Influen buat musiknya. Ya? Musiknya apa buat gitarnya? Ya, ini gitaris ya jelas. Musisi Jember pasti tahu lah. Ya ini gitaris. Kalau influen banyak aku ya. Influen gitaris ini aku suka banyak, cuman yang diseriusi cuma nggak ada ya Mas. Nono Betancourt seneng, Petrucci suka. Petrucci. Richie Kotzen. Marty Friedman, SMA ya. Oh ya. Suka garap Megadeth dulu ya. Kalau ya, SMA. Megadeth. Terus Orange Juice ini sudah punya album apa enggak? Sudah ada 2. Ada 2 album ya? Dari 2005 yang pertama, yang kedua 2008. 2008. Itu vokalisnya cewek ya, siapa? Cewek. Yang pertama Okta, terus Okta. Album 2 Okta. Ada kerjaan di luar, akhirnya pakai Anggi. Oh, pakai Anggi. Kalau basisnya dulu tetap Erik ya. Nah, ini Erik nih, produksinya Erik nih. Erik Badass. Support your lokal. Iya, tapi nggak beli dikasih nih. Jadi di dunia musik sudah lama ya. Jadi termasuk aktif juga di G-Tech kalau nggak salah. G-Tech, yeah. Apa G-Tech singkatannya? Gitar technician. Oh, gitar technician. Iya, lebih membahas tentang rig gitar, sound gitar, terus efek-efek gitar, terus gitarnya sendiri gitu, yang lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Bukan ke teknis gitarnya enggak. Bukan ke apa ya, bukan ke skill ya, lebih ke apa sound gitu ya.
Nah ini mau tanya ini kan untuk saat ini ya, penting gak untuk pengetahuan sound bagi seorang musisi itu, baik untuk dia live atau recording, pentingnya sebatas mana gitu? Misalkan dia mau live dengan mau record itu beda apa enggak untuk istilahnya apa ya, settingan soundnya antara live dengan record. Live untuk di panggung misalkan kita main, atau kita sudah kita serahkan pada sound engineer aja gitu. Oh ya, anu ya, kalau yang lebih kompleks sih sebenarnya buat di recording, karena orang nggak lihat visual. Kalau pas recording kan yang didengar cuma musik aja. Musik aja ya. Kalau pas live bisa kita lihat performer gitar sama soundnya, jadi nggak terlalu fokus sama sound. Nggak biasanya terlalu sih fokus sama sound ya. Jadi performance bisa mengimbangi. mengimbangi. Jadi tapi tetap penting. Band penting. Itu butuh apa ya? Sound engineer sendiri ya harusnya ya. Butuh sound atau engineer untuk sendiri. Mau live kita ngomong harus punya kru sendiri ya. Untuk perlu ya. sih. Dulu Orange Juice itu pakai orang apa dari orang, personal sendiri? Pakai orang ya. Dulu sempat Mas Wahyu, terus Mas Wahyu Tato. Oh, Mas Wahyu Tato ya. Terus sempat Anggi gitar. Iya. Jadi untuk sebuah performance live itu penting untuk karakter sound atau apa, selain untuk diimbangi dengan performance. Kalau untuk recording itu memang kita bisa apa ya, kalau sistem track kita bisa berulang kali melakukan take, tapi kalau live nggak bisa, harus sekali persiapan, harus benar-benar matang. Oke, tadi bicara tentang dunia musik. Nah sekarang kita bicara tentang dunia hitam. Dunia hitam di kalangan para musisi ya. Jadi tidak dapat dipungkiri dan bukan sebuah rahasia bahwa dunia musik kerap kali berhubungan dengan dunia-dunia seperti itu. Dunia malam, dunia yang berhubungan. Itu karena orangnya apa karena memang harus ya? Karena orangnya kali ya. Gak tahu, itu semacam apa ya, tren aja. Jadi kalau di luar atau selain tren, mungkin begini, kemarin ada asumsi bahwa tidak semua musisi punya kepercayaan diri gitu. Oh, betul. Ya, betul ya. Artinya begitu dia mau perform di panggung, ada kalanya down, mentalnya down. Nah, awalnya untuk mengatasi down ini dia make semacam apa ya, perangsang adrenalin biar tidak down. Minimal lah dia minum gitu ya, minimal dia minum obam buat ngilangin grogi. Buat ngilangin grogi juga nambah PD gitu. Iya, betul. Dan itu menjadi hal yang bisa dimaklumi gitu. Nah, kecuali kita perform untuk musik religi ya, gak mungkin kita bawakan lagunya OP pas kita mabuk dulu kan, gak mungkin. Iya, pernah dulu soalnya pas Mas OP kesini. Iya, gimana? Mas tahun berapa itu ya? Aku masih sama Big Bubble. Jadi Big Bubble itu band lama ya. Ya, Sony ya. Sony ada Andre. Nah, pas itu disuruh ngiringin Mas Opik. Aku dulu ngertinya Mas Opik kan orangnya nakal ya. Pokoknya Mas nakal maksudnya ya rock and roll. Mas gitu Opik ya. nakal. Ya. Ya rocker awalnya Mas Opik itu. Selatihan tempatnya Haji. Wah, anu iki enak ya. Ngombe anggur gitu. Mas itu saya bilang, Mas Opik ya. Aku. Terus Mas Opik bilang, "Oh, setan." Itu garap lagu apa itu? Lagu rock apa lagu religi? Lagunya iya masih belum religi Mas Opik. Belum religi ya? Kemarau di Kepalamu kayaknya albumnya. Oh, lagu sendiri sudah? Mas Opik udah lagu sendiri, udah di Jakarta dia. Sudah di Jakarta ya. Terus diundang sama mana FKIP kayak ya, lupa aku. 2000 sebelum 2005 itu. Ya. Tapi memang ya kalau
Orange Juice sendiri atau kamu sendiri itu kalau mau perform penting apa gitu? Mabuk itu penting apa enggak? Atau memang lihat-lihat situasi lah kalau pingin. Lihat situasi. Lihat situasi ya. Kalau minum sebenarnya nggak seberapa suka sih aku. Minum nggak berasa suka. Nggak. Ya doyan kalau bir gitu doyan, kalau yang keras nggak, takutnya nggak konsen dia gitu. Betul. Takut malah nanti performnya hancur ya. Iya. Selain minum, ada lagi jenis-jenis apa ya, kalau istilahnya ada narkoba, psikotropik lah. Itu kan sudah menjadi apa ya, bagian dari kehidupan, sebagian kehidupan musisi. Itu latar belakangnya kira-kira terjun ke terjebak. Bahasanya terjebak untuk mengkonsumsi psikotropik. Itu gimana latar belakangnya? Kira-kira lah, untuk kita ambil garis besar untuk di kalangan seniman atau musisi. Kalau itu dulu nggak ada hubungan sama musik ya. Kalau nggak ada hubungan musik ya. Sengaja dulu coba-coba dari tahun 95. 95 SMA ya? SMP kelas 2. Wah, SMP kelas 2? SMP kelas 2 itu waktu itu masih rame Dumolit, Nitrazepam, Nipam gitu-gitu lah. Dan itu gampang dicari gitu loh. Itu sudah SMP, kamu sudah istilahnya sudah coba-coba itu ya? Itu coba-coba ada yang nawari apa ikut-ikutan aja awalnya? Ada yang nawarin, ada yang nawari ya. Ada yang nawarin kalau Nitrazepam itu isinya Nitrazepam itu isinya, kalau mereknya ada Nipam, ada Dumolit. Iya. Yang dipakai Tora Sudiro itu. Iya. Itu dulu aku kalau pakai Tora Sudiro gitu. Iya. Kalau pakai itu biasanya 4-6 biji gitu. 4-6 biji. Itu jenisnya apa? Jenisnya apa? Penenang, apa analgesik? Itu masuk di benzodiazepin. Benzodiazepin. Berarti diazepin. Analgesik ya? Bukan, dia obat untuk anti cemas sebenarnya. Oh, antidepresan berarti ya? Antidepresan lain lagi. Oh, lain lagi ya? Lain lagi. Biasanya orang-orang anxiety itu, kalau saya sekarang udah keserang anxiety karena narkoba yang terlalu lama. Anxiety disorder istilahnya. Jadi ke apa? Semacam cemas yang berlebih gitu. Kecemasan panik, berlebih, panik. Iya. Itu dari Nipam, Lamas, terus SMA itu ada Lexotan. Kenal ya Mas ya? Lexotan ya. Lexotan itu 1-2 butir udah kerasa banget gitu loh. Iya. Pas itu. Lexo. Dan itu nyarinya dulu aku di Surabaya sama temen. Itu ceritanya, jadi sama Himel namanya, Mas Himel. Lexo itu kalau di medis buat terapi apa? Sama, anti cemas. Anti cemas ya. Lexotan itu nama merek dagangnya. Jenis kandungannya? Kandungannya bromazepam. Bromazepam. Iya. Dulu aku di Surabaya ngambil itu tanpa izin orang tua. Jadi aku nginap di Surabaya, ambil itu 1 box kayaknya itu sama Mas Himel. Ini kan barusan bicara tentang rahasia ya? Gak apa-apa, buka-bukaan. Tapi kan udah lalu, gak apa-apa. Oh, sudah lalu ya? Iya. Oh, berarti ini tentang ceritanya Yoyo yang lalu. Dan dia mau cerita pengalaman untuk make ini gitu. Jadi pulang dari Surabaya, udah nginep di Surabaya pas SMP kelas 1, kelas 2 itu. Pulang kan takut sama ortu ya, nggak pamit, terus nggak pulang juga gitu. Pulang juga ya. Akhirnya dalam keadaan pakai gitu kan akalnya banyak. Iya. Biasanya orang-orang gitu kan akalnya banyak. Nah, bukan banyak, cerdas katanya. Cerdas. Karena sekat otak kanan dan kiri itu kalau kemarin kita bicara sama pakar itu memang sekatnya itu terbuka gitu. Jadi cerdas gitu. Cerdas, cuman cerdas bener apa enggak juga.
Pas itu aku Ya. Di waktu itu kira-kira ya ortu itu tahu nggak kalau kamu make gitu? awalnya enggak, itu dari aku Surabaya itu, aku dapat barangnya, aku nggak langsung pulang, aku cari alasan buat pulang ini biar nggak dimarahin apa gitu ya. Iya ya. Akhirnya aku ke tempatnya teman musisi atasku sih, Mas Ipung namanya, Iya. di Talangsari, gitaris dia. Dia sering ikut. Kalau dulu acara-acara festival kan dapat piagam gitu ya, dapat Iya. piala. Nah itu pialanya aku bawa satu. Pialanya. Aku buat alasan, jadi aku habis ikut kompetisi di Surabaya, gitu ya. itu biar gak dimarahin kan. SMP itu ya, SMA. SMA. Oh SMA ya, SMA 2. Jadi habis sampai rumah tanyain dari mana, ini aku ikut festival band pialanya gitu. Ya nggak mikir, namanya orang juga nggak sadar. Itu tahun 96. Ternyata 96 pialanya kita kasih tahun 95. Oh, berarti ortu ngecek ya ini Piala tahun event 96 pialanya 95. Ya karena sudah bohong. Kalau bahasanya camledoh ini kepetit namanya, kepetit. Jadi itu ya jadi. Terus lama-lama ortu tahu ya kalau kamu pakai ya, lama-lama ya. Lama-lama tahu. Kira-kira setelah berapa tahun? Apa kuliah? Deket apa? enggak, SMA itu udah SMA mereka tahu ya. Gimana reaksi ortu itu? Shock atau gimana? Dibiarin ya, kayaknya udah capek mereka. Jadi banyak barangku yang ketemu nggak dimarahin, disita. Cuma aku tahu tempat nyimpannya tahu. Oh gitu ya. Jadi tak ambilin. Iya. Disembunyikan, diambil lagi. Tapi ini menjadi apa ya? Sebuah pelajaran bahwa perlunya edukasi ya bagi orang tua. Karena orang tua kalau tahu misalkan anaknya itu make, itu kadang bingung gitu. Kan gitu. Dia mau apa? Mau lapor ke siapa? Mau apa yang harus dilakukan? Kan tidak punya rencana apa-apa. Akhirnya ya mungkin bisa cuma ya berharap atau menasehati. Gampang ketemunya dulu aku karena mamaku apoteker kan. Oh, mama ini apoteker ya? Jadi obat-obat tahu dia. Jadi obat yang tak simpan itu dia ngerti. Jadi nggak bisa rasanya obat apa nggak bisa. Mereka tahu. Iya, artinya kan solusinya dikala itu misalkan mau dibawa rehab atau mau dibawa ke psikiater itu nggak ada ya waktu itu ya? Nggak ada. Jadi memang murni kontrol saja dari orang tua ya, kontrol murni saja. Itu sampai kuliah. Sampai kuliah, ortu sampai kuliah tahu ya? Tahu ya. Berarti termasuk ortu kamu itu sabar orangnya ya? Sabar ya. Dan oke. Kita break sebentar ya. Oh iya, acara ini tadi disponsori oleh ini ya. Jadi ini kebab mini. Jadi produksinya Brother Yoyo. Artinya tapi bukan Brother Yoyo yang bikin, istrinya ya. Yalah. Jadi kalau kita coba ya kebab mini, wah. Kita coba dulu. Enak. Jadi ya enak, dagingnya terasa. Ada yang punya yang sebelahnya mau ngomong nggak enak, tak lempar kamu. Asli. Jadi rasa dagingnya itu kuat ya, terus untuk apa sausnya mayones tuh terasa. Untuk apa istilahnya, racikannya itu enak. Kulitnya juga nggak terlalu tebal. Cuma ini mungkin sayurnya kurang. Oke, warna ya ini. Yeah. Warna. Jadi warna ini selain kebab juga ada kue-kue ya. Bisalah pesen-pesen ke Yoyo lah buat kawan-kawan. Oke, kita break sebentar. Kita juga di sini ada kawan juga yang mau buat rame-rame.
Oke, silakan Mas Firman Blues. Mari kelihatan nggak kameranya? Jadi saya di tengah aja, nak. Oh, di tengah ya? Saya nggak perlu pindah ya? Nggak usah. Jadi Mas Yoyo sendirian di sini. Jauh sini. Sampai sakit. Nah, aku neng. Nah, Sampai mikir dewe ya. Tapi aku kan diedit ya. Lah, aku kan iki soalnya kan peka. Jadi ben tambah seru. Soalnya kan sih saanu lah. Siun. Oke, masuk ya. Coba sampean dhewean. Masuk, tes. Aku taruh. oh ya, Jadi lek aku ngomong udah gede, kamu ngomong gini. oke. Selamat gabung, Oke. Mas Firman. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau diobrolkan. Ya, sebenarnya apa namanya? Pingin ini kan kita podcastnya ala kita ya. Betul. Jadi ini sebenarnya lebih ke nongkrong ngobrol, lama ketemu, obrolan warung kopi lah. Jadi tentunya kalau misalkan tambah banyak orang, tambah ini kita Tambah memori kita Ah, yang ya, lama betul. itu. Tapi ini kan lebih ke share aja ya, lebih ke kita bercerita. Saya tadi sebenarnya ngikutin tuh, wah seru ini. Jadi ingat-ingat pas zaman dulu ya. Zaman dulu. Jadi, ya. Tanda kutip. Itu Mas Yoyo ini apa ya? Medio atau skena atau scene ya. Yang lebih tepat apa itu? Kalau Komunitas. enggak, maksudnya tuh periode tahun sekian tuh apa kalau bahasa sekarang? Enggak ada. Skena apa atau scene? Scan Scene. anu ta? Oh, scan ya. Ya, sen. Iya, jadi nggak begitu terpaut jauh ya kita. Enggak. Jadi saya mengenal Mas Yoyo ini udah apa ya? Udah melek teknologi sebelum yang lain udah paham tentang ngobrolin. Dulu masih apa ya? Ini ngomong anu ya, Musik. ngomong musik sekarang ya. Nanti Bebas. balik lagi ke mabuk-mabukan. Abu-abuan. Jadi saya tahu Mas Yoyo itu ketika di stage, kita di stage itu termasuk yang Paling ribet. udah melek teknologi, artinya udah apa namanya, udah yang apa ya, aksesoris atau penunjangnya itu udah termasuk yang ini ya. Kalau saya ngelihatnya dulu, Mas Yoyo itu udah care terhadap sound, care terhadap aksesoris, apa istilahnya itu? Pedal itu apa, Mas? Equipment ya? Gear ya. Dulu masih belum familiar ya istilah gear ya. Belum familiar. Tapi Mas Yoyo saya tahu sendiri kalau sekarang di apa istilahnya tuh, di switch ya. Ini efek ini campur ini. Oke. Ya. Nah, itu yang saya tahu di scene itu masih belum banyak orang yang kayak gitu, yang care terhadap itu, ya kan? Orang ya masih kayak semacam seragam gitu soundnya, Iya. by genre gitu loh. By genre. Nah, ketika misalkan dia, ini kan kita ngomong bebas saja ya. Jadi kalau misalkan lah, Yoyo dengan ada, kalau saya melihat Yoyo ini ada dua, yang satu itu dengan orange juice versi ngamen dalam tanda kutip, Yes. dan versi berkarya. Ya. Iya kan? Benar ya? Iya, betul. Ya, itu mungkin bisa diceritakan apa bedanya yang menurut Yoyo ini di yang di dua sisi itu. Ketika apa berkarya Sama lagu orang. apa ngerekam sama ngamen lah dalam tanda kutip ya. Bisa ceritakan, Mas? Berbeda. Kalau masalah sound sih aku nggak ada perbedaan, Mas. Jadi misalnya bawain lagunya band A gitu, jadi sound gitarnya tetap sound gitarku sendiri gitu. Oke. Jadi cleanku ya seperti itu, driveku juga seperti itu, crunch juga seperti itu. Jadi tidak merubah
karakter Tapi asli tidak ya. merubah karakter yang aku Karakter. suka Iya, gitu. iya. Heeh. Jadi walaupun di rekaman, walaupun di bawain lagu orang tetap gitu sih, tetap sama. Terus dulu orang-orangnya itu aku ingat betul ya, ada Monkey ya, Big Babel, Nah, ya kan iya. di genre itu ya. Iya. Jadi, Funk. genre agak pop inilah, indie ya. Iya, iya. Kalau ini bukan genre jadi Apa? kalau mungkin itu lebih ke kalau genrenya ke funk. Oh gitu ya. Ya, jadi mungkin itu ke funk genre. Kalau indie kan istilah setelah Pergerakan. pergerakannya. Oh. Jadi dia bikin komunitas namanya Finger kalau nggak salah. Finger. Finger. Termasuk Wiwi, Deden, saya waktu itu di Finger itu. Yang saya maksud ini begini, ya apa namanya, bagaimana treatment atau apakah ada kesepakatan di antara ini? Oke, sekarang atau ada perlakuan atau ketika lagi ngamen atau top 40-an ya istilahnya dulu ya, main dibayar gitu kan ya. Bahasanya begitu ya, ada main jadi iya. itu ya, sin itu. Kemudian ada Orange Juice sebagai atau Orange Juice dalam berkarya. Treatmentnya terhadap bagaimana ngobrolnya di musik di Personilnya. di bandnya, terus visinya atau apalah gitu. Soalnya di dua band itu Di dua ini ya, dua aktivitas itu ya. personelnya hampir sama, Mas. Jadi nggak kayak Erik juga masih terus. Drumnya siapa itu ya waktu itu ya? Kalau Jari Red dulu Budi. Ya sama Sadira juga ya sempat ya? Budi dulu. Kalau Oji dulu Faris. Saya mau tanya antara Cherry Red sama OJ itu ya, Orange Juice itu ya, apa itu bedanya itu apa? Di personilnya atau di, Personilnya juga- di kebutuhan ini panggung apa? Iya, kalau di Jari Red kan memang lebih Top 40. top 40. Itu Cuman satu masa apa lain masa? lain masa sebenarnya sih. Lain masa berarti ya. Cuman awalnya dulu Oji dulu. Ojo dulu ya. Terus Jari Red berapa tahun, 2-3 tahun. Terus setelah itu memutuskan untuk Oji lagi bikin karya itu. Iya, yang saya pahami itu. Dalam Kebetulan Okta itu kan satu komunitas di UKM dulu sama Oh, saya. iya. Okta. Memang vokalnya lumayan tuh, termasuk beberapa di Jember yang lumayan lah Ya. untuk vokal cewek ya, Okta itu. Cuman waktu OJ aku awal-awal kalau rekamannya album 2005. Jadi tapi kalau mulai bawain lagu sendiri 2004 Itu rekod di mana? di SMS dulu. Di Suara Musik Studio. Suara Musik Studio. Iya. Oh, di siapa itu? Mas Oja. Oja, Bonsari ya. Yang sekarang musik itu dah. Bukan, Oh, bukan. beda ya? Beda. Ganti Dekatnya rumahnya Mas Louis Bas. Tapi ke kiri tuh. Ya, ke kiri kan. SMP iya. 11 itu, Oke. kiri. Ada hal yang keren juga dari Brother Yoyo ini ya. Jadi Brother Yoyo ini yang bikin anthem atau lagu marsnya ICI, Inter Milan Club Indonesia ya. Oh, mantap itu. Mantap. Jadi Benar itu. Inter Milan Club Indonesia ini yang bikin Yoyo. Iya betul ya? Betul. Itu tahun berapa itu? 2008. 2008. Itu memang didapuk suruh bikin Enggak, awalnya aku bikin buat anak-anak Jember sendiri. awalnya. Terus akhirnya sama koordinatornya sini dibawa ke Jakarta. Akhirnya saya diundang ke sana buat ini jadikan anthem officialnya Indonesia. Wah, keren ini. Oh gitu ya? Iya. Berarti ngeling ya istilahnya itu ya. Jadi memang apa namanya kalau kan bonek intermiti apa? Interisti. Interisti, Ha. Interisti itu kalau level dunia Interisti ya. Kalau di Indonesia itu Inter Club Indonesia. ICI. Sebenarnya sama Oh, sih, iya. sama aja. Si Rio Jenar itu ICI juga ya, Rio Jenar. Waktu itu zamannya pemainnya yang bukan siapa? Yang ini. Legenda apa? Kalau aku Inter itu mulai Eranya kecil. siapa? Masa pemainnya siapa? Eranya Zerati.
Oh, belum. Setelah itu Sebelum, ya? sebelum. Oh, Sebelum sebelum lah. malah? Oh, sebelum malah ya? Sebelum malah. Aku 92 itu udah suka nonton Eropa, suka bola Eropa. Sukanya Itali, dan yang aku suka dulu kiper. Kiper sama dengan saya. Oh, Jadi ya. ini kiper sama dengan saya waktu SMA ya, yo. Ya karena Kiper. nggak pas itu nggak ada kiper di situ. Jadi waktu dulu kipernya Walter Senga namanya waktu itu Itali. Nah pas itu dia main di Inter Milan. Kalau nggak Nah, salah itu kipernya Brasil ya. Walter Senga Bukan. Italia. Oh, Italia. Italia, sendiri. Italia. Jadi Mas Hoyo ini termasuk apanya? Circle pertemanannya ini banyak, Banyak ya, Iya. linknya banyak. Masuk ke pernah di son-sonan kalau nggak salah ya. Pernah sama di Om. son-sonnya sama- Oh itu Om ya? Nah, Iya. itu boleh bisa cerita sedikit nggak? Om siapa namanya? Om yang Om Prapto. Om Prapto. Yang saya tahu itu di Jember itu hanya beberapa yang aktif di rental ya. Iya. Rental kan ada Mas Denny, Mas Prapto Mas gitu Denny, ya. oh, Pak Denny, Siapa ya. lagi itu lah? Era itu sedikit Belum ada ya. anu kalau nggak salah Raja Wali belum ya? Raja Wali ada cuman nggak kayak sekarang masih. Gitu ya. Nah, itulah yang saya tak pahami kenapa salah satunya Mas Yoyo itu di era itu sebagai seorang gitaris dan sebagai mungkin kalau dibilang anu juga dia, apa namanya kayak frontman-nya juga. Iya. Kan di setiap band itu ya, frontman-nya itu Mas Yoyo. Jadi karena dia itu saya inget kalau sekarang itu eranya Pamungkas. Jadi Pamungkas tuh ngawali dia dari dia apa namanya jadi teknisi. Dia kan jadi paham banget detailnya harus bagaimana, terus apalagi soundnya kayak Iya. gitu ya. Iya. Bisa cerita nggak pengalamannya teknisi apa ya? Bantu Om ya. Nah dari SMA. Terus kemudian dia diaplikasikan ke band Ke itu band. gimana? Anunya. Jadi waktu itu SMA itu kalau pas Om ada job apa itu yang ramai job dangdut dulu ya. Jadi aku disuruh cek di stage dulu. Jadi di monitor gitu-gitu link-linknya harus kemana aja, harus ngerti gitu. Akhirnya di band juga dipraktekkan begitu Mas. Dan nggak jauh beda sebenarnya sih. Kan kalau link ya semua sama lah. Buat di band atau di kayak dangdut itu mirip-mirip lah. Kayaknya ini lebih apa ya? Kalau seru itu kalau ngomong nakal-nakalan. Ya. Jadi ya kan. Jadi kalau tadi saya dengerin itu ada yang bilang tradisi, ada bilang pergaulan, tapi itu udah apa ya? Semacam budaya ya. Budaya. Jadi kayak Budaya anak muda, budaya anak muda. budaya band-bandan ya, maksudnya kan. Budaya pergaulan ya. Iya. Jadi dan masing-masing orang itu beda-beda kesukaannya beda ya. Beda-beda. Ada yang suka narkoba jenis apa, ada yang minum, ada yang jamur, ada yang gitu. Kan gitu ya? Iya. Tapi kalau berantem tuh gimana ya? Ya standar lah biasa. Standar, ya. Enggak begitu anu gitu. Selingannya itu. Hiburannya. Saya dulu itu kalau pas inget pas zaman-zaman minum itu, saya pas di UKM itu ada di UKM Mahapala, kalau di Mandala itu apa namanya itu ya. Jadi kalau setiap acara itu minumnya tuh udah nggak pakai ini lagi tuh. Apa namanya? Nggak pakai morong. sloki ya? Pakai ember. Percaya nggak percaya? Waktu itu McDonald itu. McDonald lagi dia sama orang itu. Jadi di tempat golek ember gede gitu loh. Wis sembuh campurannya. Dan anehnya waktu itu belum ada grup WA itu nggak ada. Tapi bisa kumpul ya. Iya gitu memang. Nah itu. Karena apa ya? Nggak tahu lah. Dulu itu kebalikannya lah. Ini mungkin kita ini ada bukan fenomena sih. Mungkin sedikit kita ngobrol. Sementara dulu itu kita tidak dimudahkan dengan teknologi ngegrup atau segala macam, tapi Bisa kumpul Bisa kumpul, bisa tahu informasi di sana, bisa solid segala Iya. macam. Sebenarnya sekarang malah Sebaliknya asik ya. gitu. Iya.
sebaliknya. Ditambah lagi ada istilah PPKM juga apa social distancing yang memang sekarang dituntut lah, bukan gimana ya, kita mau berkreasi untuk ke publik sangat sulit akhirnya ya. Lebih ke apa, bikin konten sendiri, termasuk bikin lagu sendiri, direkod sendiri, bikin konten YouTube atau apa. Tapi ya itulah tantangannya saat ini ya. Ya. Tantangannya ya. Jadi selama era pandemi ini kamu tuh bikin konten apa ndak? Enggak, bikin kue. Oh, bikin kue ya. Sama-sama Kak, tapi kan Iya. Nah, kalau saya baca di beberapa medsosnya Yoyo ini ya, dia Frontal, termasuk vokal Frontal. lah, vokal artinya dalam hal untuk menentang, bukan menentang sebetulnya, mengkritisi beberapa kebijakan yang memang di beberapa kelompok atau beberapa masyarakat itu dianggap merugikan, seperti pembatasan kegiatan. Akhirnya untuk orang yang memang pekerjaannya itu butuh apa di kerumunan, Iya, di semacam luar. EO atau semacam acara-acara Akhirnya kafe itu sudah mati ya, sudah nggak jalan istilah sekarang dengan ini. Event-event juga nggak jalan kan, akhirnya juga namanya banyak EO, terus rental sound, panggung, talentnya juga. Iya, betul. kalau menurutku semua lini Semua udah lini, kena gitu. Ya semoga Ya. apa ya, efek pandemi ini segera berlalu, juga diharapkan pemerintah juga punya formula baru betul, gitu, betul. punya formula baru untuk mengakomodir apa ya, jadi solusi-solusi gitu. Terus Harusnya, ya bikin apa, peraturan itu harusnya juga ada solusinya gitu loh. Betul. Kalau ada bikin, plan yang iya, tepat gitu ya. kita disuruh di rumah aja, sedangkan kita kerjanya di luar itu, mau dapat duit dari mana? Betul. Akhirnya jualan online gitu aja ya. Kembali lagi ke dunia hitam. Dunia hitam. Jadi Dunia hitam. apa sih yang bikin seseorang itu make atau terjebak? Yang lebih dominan, apakah faktor psikis atau ada faktor lain? Apakah kamu make itu ada latar belakang depresi atau stres gimana? Enggak dulu. Kalau obat-obatan dulu memang suka. Ya karena Kenapa? Suka efeknya atau ya suka efeknya? Kayak gimana efeknya itu? Wah, Kalau Mas Wisnu ini kita roli gerung tahu ya. efeknya itu apa ya? happy atau Ya happy terus bisa kayak tambah pinter gitu ya. pinter ya? Kayaknya sih, kayaknya tambah pinter, pinter. tambah supel ke orang gitu ya. biasanya gitu. Jadi nggak pernah ada masalah psikis ya? Atau Enggak. trauma atau Era itu enggak, era kuliah itu masih pakai, terus barang itu udah agak susah. ya? Maksudnya 2000 ke atas itu obat-obat itu sudah susah. Saya. Adanya obat-obat yang tambah Resep kacau dokter. ya. kualitasnya jelek gitu ya. kacau ya. Dan aku nggak suka. Nah, itu keluar waktu itu Distro apa aja kita sebut merek aja nggak seleksi apa-apa. Benidin gitu. Nah, itu aku nggak senang karena memang efeknya kalau di aku nggak nanggung, enak. efeknya nanggung. Nggak enak. Buat aktivitas nggak enak, buat apa ya, buat nggak enak lah. Terus putau sempat nggak lama tapi sih, karena era itu putau masih mahal. Era itu putau 1 gram 2003 itu 450.000. 450.000 ya, 2003 ya 2003 2004. Itu per gram. per gram Akhirnya keluar sabu. sabu ya. Nah, sabu ini di kadang-kadang
untuk menggantikan sakaunya Putau. Sebenarnya sakau itu kayak kemarin Mas Fajar ya. Oh, iya. Terus ya sakau sakit karena Putau. Sakit karena Akhirnya aslinya nahan sakitnya Putau itu cuma 3 hari kok. 3 hari sakonya ya. Sakitnya cuma 3 hari. Ada informasi sabu disuntik berikan itu betul nggak secara kan kita sudah nggak nutup ketika kita pakai Iya. itu harus tahu secara edukasi karena ini ngomong tubuh. Kalau sabu sebenarnya kan yang lebih banyak dibakar. Awalnya dulu dipakai aluminium foil, terus pakai pet, terus sekarang banyak anak-anak yang agak ekstrim tuh di spet, Disuntik ya? injek gitu ya. Injek ya. Campur air itu. Nah itu kan awalnya dari kayak kristal-kristal gitu ya. Nah itu takutnya kalau nggak hancur banget ya, takutnya nyumbat. Nyumbat pembuluh darah malah Iya ya? itu yang tak. Itu Pokoknya memang enggak. harus apa ya? Itu salah apa? Bukan hanya Bukan salah kaprah sih, bukan salah kalau kaprah. menurut saya bukan cuma salah kaprah, tapi memang ada unsur begini. Jadi apa ya? Dia nggak punya uang, ya kan? Salah satu efek disuntik itu adalah dia pakai sedikit, Cepet tapi ya, efeknya sama kerasa. kayak Betul. apa ya? Dibakar begitu, pahe lah, istilahnya begitu. Betul. Jadi mereka yang udah apa ya? Edik gitu, jadinya wis gak mikir ya kayak dhewe lah wis wis mudi. Oh, kalau sekarang kan tambah zamane iki malah. Apa jenenge nek nang gebangan saya iku istilahnya iku ahong. Jadi apa? Alkohol 70% itu. 70% campur kuku bima. Oh, Ono rahmat. istilah ning Pak jenenge beda meneh alguma. Saya gitu-gitu. SMA itu ambil alkoholnya di lab sekolah dulu sama teman-teman. Tahu nih. Sama Jadi almarhum kalau Bogor. menurutku kalau ditanyakan sama Mas Doni tadi efeknya ke tubuh ya jelas itu pasti itu. Aku yakin mereka sebenarnya sedikit banyak tahu tapi karena memang ketika dia nyoba dek dan memang logikanya kalau pakai Langsung, biasa itu heeh. gitu kan. Iya. Jadi ada joke itu begini. Kenapa sabun namanya obat terlarang? Karena terlarang. Paling larang maksudnya. Joke-nya. Kalau dulu Gimana, awalnya Mas Doni? awalnya si Uta 450 sabu di bawahnya malah. Oh gitu ya. Sabu malah masih 300.000. Masih ini ya. Ya, mungkin gini yang harus diluruskan dari perbincangan ini terkait ini kan edukasi. Oke. Saya nggak mau menyalahkan ini ada pemakai A atau Oh, asalkan dia itu harus berkonsultasi dari Nah, betul. kepada Betul. dokter yang Iya. memang berkompeten. Betul. Akhirnya apa? Dia akan dikasih arahan, oh kamu dosisnya ini aja ya. Oh kamu ini karena psikisme kayak gini, kamu lebih baik obatnya ini deh. Maksudnya kayak gitu. Iya. Nah. Berarti memang bagi yang sudah terjebak make itu akhirnya memang harus butuh Iya. konsultan ya, konsultasi Dan psikis atau itu medis dari orangnya sendiri gitu ya. ya. Dari kesadarannya mereka sendiri. Kita nggak Nah, is. itu. Kalau orang memang Tambahku benar-benar malah bercandu, salah paham begini ngomong ini Iya. gak tepat-tepat gak dekat. Kalau Harus orang lapor antara- sendiri ya. Nggak, iya. maksudnya kalau yang saya tangkap ini mungkin saya salah nangkap ya. Mas Doni itu kan care terhadap teman-teman kita yang masih seperti itu gitu loh. Dia itu jalan pintas lah. Pokoknya wis jenenge wong kok ini dan ketika dia coba bener 0, sekian gram disuntik dengan 0 sekian gram dipakai itu langsung efek. Padahal itu sangat sekarang logikanya ya. Itu kan kristal terus dipanasin. Terus coba diemin gak dipanasin, dia kan Beku itu lagi, gitu beku loh. lagi. Jadi tapi kita ngobrol sama orang yang pakau ya. Kalau sakau kan sakit karena tahu. Kalau pakau yang pakai. Kenapa? Iya SDM-nya memang namanya udah kena itu ya pengaruh itu ya. Iya bener. Memang Jadi menyayangkan itu ya. kemarin Itu- di untuk rehab bagi pemakai itu memang bukan langsung berhenti. Jadi ada Tapering off semacam namanya. ya, ada penurunan dosis sampai di batas aman ya.
Artinya setelah itu baru edukasi psikisnya gitu, edukasi psikis. Jadi berhenti itu mudah katanya. Tapi tidak mengulangi lagi itu yang sulit istilahnya. Jadi kadang sudah berhenti tapi kita terjun lagi ke apa ya, ke lingkungan ternyata circle masuk lingkungannya lagi memang harus circle-nya ya. dihindarin. Gitu. Dari pengalaman Yoyo ini ya juga pernah konsul apa enggak? Oh, konsul sampai sekarang. Sampai sekarang konsultasi sekarang, ya. Berarti punya surat apa ya istilahnya? Surat tertentu Ya, untuk mengkonsumsi antidepresan atau jenis-jenis ya lainnya. ada. Oh. Berarti memang ada resep dokter gitu ya. Psikiatri, dokter Evi namanya. Dan jangan salah, itu tidak mudah. Ya, memang itu. Observasi. Itu maksudnya gini, dulu itu kan habis obat itu akhirnya main sabu terus. Ya. Ya, karena mahalnya itu ya Terlarang. Itu. Dulu sebelum nikah itu aku pernah didatengin Adi Malaysia. Iya ya. Nah itu dia jadi produser di Malaysia, dia cari lagu waktu itu. Terus ke tempatku, dia cari lagu, dia milih lagu. Akhirnya dia milih salah satu lagu dibuat si artis di Malaysia itu. Oh gitu. Waktu itu lagu itu dibeli 10. 10 juta. Wih, Mantap. deal itu ya. Deal. Jadi sudah istilahnya Putus putus kontrak ya, memang jualan tanpa royalti sudah Dan itu begitu. waktu gila-gilanya aku sabu. Wah, Dan itu seminggu habis. memang efeknya kan kalau sabu apa hiperaktif istilahnya. Ya. Lebih ke dia kan Seger judulnya gitu ya. apa namanya? Sorry, apa istilah itu zatnya itu namanya amfetamin. Amfetamin ya. Jadi kalau tadi kan Yoyo sempat bilang ada obat-obatan yang itu fungsi, makanya kan judulnya kan penyalahgunaan obat. Iya. Sebenarnya obat itu kalau misalnya dipakai secara prosedural sesuai dengan resep dokter dan sesuai dengan keluarnya, Ya, batas aman nggak ada lah. masalah. Enggak ada masalah memang. Kan Iya. yang dipermasalahkan ini penyalahgunaan ya gitu. Contoh misalkan simple ya, nggak punya uang, kepingin mabuk gitu kan, beli destro. Destro. Dulu paling murah berapa coba? 1.000 dapat berapa gitu ya? Dapat banyak. Wah. Itu obatnya apa? Batuk, Orang batuk. gila itu. Batuk. Batu. Obat batuk ya. Dextromethorphan batuk. Dan itu kan Kalau sekarang itu kan digantikan komik itu ya, anak-anak itu komik dengan Karena memang jumlah tertentu. ada kandungan dextromethorphannya kan Di sana kalau ya. waktu itu, iya. Terus begini, jadi bagi kawan-kawan yang sudah terjebak di situ, kira-kira sarannya itu langkah awalnya apa yang harus dilakukan? Apa otomatis dia punya kecenderungan menaikkan dosa apa enggak sih? oh, pasti. Pasti. Kalau Pasti ya? Heeh. Jadi kebetulan nih ini kalau ini kita melihat ini ya Mas Yoyo ini agak levelnya menengah ke atas ini. Jadi Nah, ke atas ya. saya kebetulan beberapa waktu yang lalu saya tahu sendiri itu mahasiswa terus yang SDM-nya agak ini itu kalau kesalahan apa namanya itu Y itu loh. Ada dalamnya Y itu murah banget itu 10.000 dapat 3 atau berapa gitu loh. Ya, Jadi itu estafet makanya kata dia. Oh gitu. Jadi dan terus dipakai segala macam. Berarti ingin sensasi yang lebih high itu memang dosisnya harus ditambah ya. Dosis tambah Pasti. itu karena kita udah kebal. Udah kebal ya. Gitu. Udah kebiasaan. Kecuali jenis ganja ya. Kalau ganja kan dia tidak mengalami peningkatan ya. Kalau ganja kan dikonsumsi segitu ya segitu kan. Artinya efeknya enggak, Ya. efek nagihnya kan Kalau ganja yang saya tahu itu ada efek paranoid ya. Ada efek paranoid itu misalkan takut Iya. ya kita aja lah. Misalkan di kos-kosan atau di tempat mana ada Ya, sepeda lebih- motor lewat, polisi ya. Perasaan gitu. lebih atau berlebih. orang yang takut terhadap setan mau ke kamar mandi ya gitu-gitu kan ya. Kadang Sebaliknya kena ya. suges itu, kena. Berarti sebaliknya kalau ada yang hal yang setengah lucunya Lucunya Nah, banget. jadi itu macam-macam termasuk obat juga, termasuk saya pikir itu tadi. Yang lucunya belum tentu cocok sama si A, itu cocok sama si B. Betul. Kayak gitu ya. tapi eh,
apakah harus dengan metode hukuman yang sakral atau rehabilitasi dengan dua cara? Iya. Bisa di rumah, bisa mengetahui orang tua dengan metode kedokteran memberikan hukumi ya atau itu Expert lah. hanya di penjara. Oh iya, jadi saya istilahnya lanjutkan. Jadi untuk teman-teman atau kawan-kawan yang terjebak atau sudah terlanjur ya, bukan sudah terlanjur make, itu memang ada dua jalan istilahnya. Jadi secara hukum harus dihukum, dan itu saya kira belum tentu mengurangi. Iya, itu memang malah nggak bikin jerah kalau menurut gue. Iya, istilahnya malah depresi ya, ada malah. yang bilang di dalam itu semakin parah ya. Iya. Mungkin di dalam karena ada juga loh. Semakin apa ya, semacam Ketemu ingin iya, balas dendam karena ya. di dalam kan kumpul sama orang-orang seperti itu. Caranya lebih banyak di situ. Dan barang gampang masuk. Masuk, Anehnya ya, gitu. gampang Tuh. masuk. Bahkan Nah. yang lebih ekstrim dia mengendalikan si mafia atau apanya Iya. itu Dari mengendalikan dalam. dari dalam. Ya, yang kedua selain itu lewat, kalau metode yang kedua itu ada istilah rehab ya. Ada istilah terapi psikis ya. Nah, di proses terapi psikis kita butuh psikiater. Itu kan banyak orang nggak tahu jalan. Kedua, mahal nggak sih? Terapi psikis ke psikiater itu seberapa mahal gitu? Atau memang ada lembaga yang menyediakan bantuan kalau di Jember medis? lembaga gitu nggak. Tapi kalau polipsikiatrinya ada. Poliskater. Nah, psikiatri ya. Iya, itu masuk BPJS enggak itu? Masuk. Oh, masuk Aku ya? pakai BPJS. Oh gitu ya. Jadi awalnya di Vaskes satunya dulu, itu karena udah anxiety-nya parah gitu ya, tiap malam cemas gitu-gitu. Iya. Di kontrol ke Vaskes 1 kan isinya dokter umum. Iya. Dokter umum tidak bisa memberikan obat seperti itu dalam jangka waktu yang panjang. Iya. Paling cuma 4 hari 3 hari. Habis itu dikasih, balik lagi, kok masih kayak gini, akhirnya dirujuk ke Spesialis. ke Subandi sampai sekarang. Kalau misalkan kita nggak pakai BPJS, kita pakai jalur umum, misalkan orang tua kita mampu, itu seberapa mahal untuk terapi seperti itu? Pernah tahu nggak kisaran? Aku pernah waktu dulu nggak pakai BPJS itu, untuk biaya dokternya di polinya ya, Iya. polinya di psikiatri itu 175 kayaknya. 175 Iya. sekali sesi gitu ya. Beda Berarti masih terjangkau ya, masih terjangkau hitungannya ya. Ya, tapi kalau bagi yang pengguna distro itu ya sangat-sangat gak terjangkau. Sekarang itu yang fenomen yang lagi rame kemarin-kemarin itu kalau nggak salah, nggak tahu namanya apa itu, kayak semacam track itu tapi yang ada lambangnya Y. Sama aja mas. Oh sama aja. Sama itu? aja. Itu cuman produknya dari Yarindo. Oh. Jadi itu kan isinya terheksapenidil. Oh. Itu ada produknya Yarindo, ada produknya Holy Pharma, ada produknya Mercy Pharma, macam-macam. Itu murah meriah itu ya. Cuman nggak. Dulu sih kalau cerita masalah itu, dulu itu sempat waktu itu SMA. Udah. Enggak, cuman Nggak pernah udah ya. kegilaannya itu loh. Dulu itu aku tuh tuker 3 box nitrazepam, jadi 30 lembar 3 nitrazepam tuh sama Stratocaster di Meksiko. Buset. Iya, sampai sekarang juga enggak. Nitrazepam itu kandungannya apa? Obatnya salah satu apa? Nama-namanya apa? Itu kan kandungannya. Nah, nama-nama apa brand-brandnya mereknya apa? Nipam sama Dumolit yang terkenal. Nipam sama Dumolit. Nah, Jenisnya anti anxiety ya. bukan, anti cemas. Ya anti anxiety kan ya, Nah. anti cemas. Berarti anti cemas dengan anti depresan itu beda. Ya? Beda. Bedanya di mana? Kan cemas, Sisi ketergantungannya beda. kalau cemas itu berarti muncul tanpa sebab ya. Tambah sebab. Kalau depresan dia semacam traumatik ya. Nah, dan obatnya biasanya sih kalau
kayak depresi itu lebih ke jenis obat yang antidepresan SSRI, selektif serotonin reuptake inhibitor. Wapal. Jadi dia Kok bisa hafal gitu ya? Dia pembangkit rasa bahagia ya. Enggak. betul. Pembangkit rasa bahagia karena hormon serotonin itu salah satu hormon apa ya? Bahagia. Bahagia. Jadi efek gembira ya. Efek Kalau gembira. kalau di setiap itu kan ada efek gembiranya itu. Lihat tasku Saya- tadi. Coba pertanyaan lagi. Iya ya, Mas. Ini ada Mas Doni jaga. Nuansi cepat tegas lagi. Oke. Bahwasanya satu ini edukasi, yang kedua Mas Yoyo ini sebagai Terapis sekarang terapis. menggunakan prosedur yang benar. Iya. Oke. 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 Iya. Masalah ini. Iya. Iya. Jadi kawan-kawan, jadi kita ini ngobrol bukan tanpa maksud. Ini memang edukasi yang kebetulan saat ini kita menghadirkan Brother Yoyo. Dan Brother Yoyo ini secara legal itu gimana? Dalam proses terapi juga secara legal itu ingin membagikan bahwa proses-prosesnya itu Gak mudah. Iya. sulit, tidak mudah. Makanya yang kita Coba-coba. tekankan ini jangan coba-coba gitu. Artinya edukasinya pertama jangan coba-coba dulu. Ini salah satu antidepresan yang buat yang itu yang SSRI tadi. Gitu ya. Nah, Jenisnya apa? Alprazolam. bukan sertralin. Dia lebih di SSRI tadi, selektif serotonin reuptake inhibitor. Efeknya ke yang antidepresan atau yang apa satu? Antidepresan. Oh, antidepresan. Sama kedokteran dijata apa enggak? Iya, Sesuai- ini Jadi sama kedokteran memang ada takaran ada tertentu ada. ya. Nah, ini udah jadi satu box ini buat sebulan. Oh gitu. Jadi artinya secara medis juga memberikan resep juga untuk apa istilahnya ya? Menurunkan lah ya. Menurunkan ya. Namanya tapering off. Oh. Tempering off ya. Tapering off. Tempering off. Tapering off. Nah itu Itu nggak dampaknya bisa kita memang ada ya dampaknya. Artinya sukses ya. sukses dulu karena salahku dulu itu jual awal ke psikiater kan ngomongnya cemas gitu. Akhirnya aslinya psikiater tuh ngerti. Kamu masuk ke ruang psikiater tuh kamu mau ngapain tuh psikiater nggak tahu. Jadi nggak usah bohong. Pasti tahu ya Tahu. gelagatnya terus Gelagatnya, kamu minta tanda-tandanya. obat apa tahu. Akhirnya awal-awal aku dikasih obat yang nggak seneng. Akhirnya nggak bisa, akhirnya aku terus terang lah. Aku ketagihan sama obat yang namanya Riklona dulu. Iya. Jadi saya, Harus ada kejujuran. Harus Karena obatnya ada juga itu. keterbukaan ya dengan terapis Iya, kita ya. karena obatnya juga itu. Obatnya itu juga. Jadi waktu itu aku masih Riklona itu sekali tekan 8 biji Don. 8 biji loh, kamu satu kayak gitu. Artinya gini, artinya kamu itu memang ada niatan untuk sembuh ya. Ada niatan untuk sembuh ya. Ada harapan lah Iya, gitu. jadi dikurangin. Jadi sekarang sehari cuma boleh 2 butir. Sehari. Nah, sama ininya 1 butir. Itu sempat tak berhentikan sendiri. Nah, itu salahku. Oh memang nggak boleh ya? Nggak Putus boleh, obat ya? nggak boleh. Itu withdrawal namanya. Jadi Apa? withdrawal. Pak Pok istilahnya kalau istilahnya. Gejala putus obat. Iya. Gejala putus obat. Jadi Gejala putus. waktu udah 2 tahunan itu kok ngerasa udah enak gitu ya. Akhirnya nggak kontrol selama 4 bulan. Dan memang nggak pakai sama sekali. Enggak. Nah ini menarik ini. Tapi 5 bulan berikutnya Edukasinya ya kalau memang metodenya Oh, gitu. Mas, jadi dari 2 tahun terapi aku ngerasa enak, aku nggak konsul ke dokter, nggak bilang ke dokter, Kamu pikir udah sembuh kamu? berhenti sendiri. Heeh. Dan itu bertahan 4 bulan. 4 bulan ke bulan kelima itu udah Nggak kuat ya? wah hancur. Loh kok bisa ya? Mas Yoyo, Ya. kasih tip. Apakah betul seperti distro untuk
terus komik, Ya. terus Trax. traksi itu Iya, itu apa memang jenisnya? dianjurkan Yarindo. dari psikiater. Ya, jenis obat-obat itu itu enggak. Enggak. Destromotopan enggak. Destromotopan memang Itu murni penyalahgunaan kalau itu. itu Dan nggak biasanya punya uang. destromotopan kan biasanya dibuat racikan kan. Kalau kita ada TBC apa sakit-sakit di paru gitu pasti ada itu. Ada yang apa itu? Yang Salah distronya. gigi. Mm-mm. Cuma kilo-kilo aja. Coba Bang Kilo, jadi pertegas bahwasannya ini memang benar-benar edukasi yang betul. Siap. Iya. Jadi kawan-kawan, edukasinya itu begini, kalau kita nggak tahu artinya takaran atau jenisnya, itu sangat berbahaya gitu. Karena bagi di dunia medis, rehab pun itu ada aturannya, ada dosisnya, ada jenisnya gitu. Kalau kita sembarangan, misalkan kita sudah pakai jasa terapi psikiater, tapi di luar kita masih tidak mematuhi protokol Ya, sama aja. prosedurnya, itu sia-sia gitu, sama saja ya Mas Yoyo. Jadi memang prosedur itu harus dilalui Iya. dari tahap 1, tahap 2 sampai selesai ya. Dan jangan pura-pura, maksudnya kalau mau beneran memang sembuh ya. Iya. Jadi misalnya habis 3 bulan pakai dosis sekian gitu. Nggak boleh dinaikkan sendiri ya. Nggak boleh. Bulan keempat kalau udah merasa enak, jujur udah merasa agak enak. Oh, gitu itu ya. gambling. Biasanya orang-orang yang gitu enggak, tetap gini jadi dosisnya tetap. Oh, ada semacam enggak jujur, Iya, biar dia tetap punya Bad trick namanya, Punya bad trick. stok. ya. Bad trick. Patrick apa Bad ya? trick. Cheating ya. Apa Cheating. namanya? Tapi obat ini generik semua. Enggak, ini enggak. Gini Mas Yoyo, yang menarik nih ya, ini mungkin ntar lagi selain kita ngomong, kebetulan ini kita langsung lebih mengena karena langsung pelakunya ya. Iya, betul. Ini pelakunya. Kalau saya dari sisi sosial kultur ya, bahwa yang tadi saya sempat singgung bahwa Mas Yoyo ini kalau saya bilang ada kemampuan finansial lebih daripada yang ini loh, yang kayak pengamen atau apalah, Istilahnya anak jalanan. anak jalanan atau Anak SMP yang benar-benar SDM-nya kurang segala macem. Nah, apakah itu tip Bisa. atau itu bisa di nah, paham nggak maksud saya? Edukasinya Ada- gimana ada- untuk bagi yang nggak mampu lah istilahnya. Ada grup sebenarnya aku di ya grup WA gitu ya, sesama anxiety gitu. Iya. Itu harusnya dari pemerintah sendiri. Jadi paling tidak pelayanan psikiatri itu ada di setiap puskesmas. Oh, gitu Jadi ya. lebih gampang. Harusnya ada ya, Ah, tapi ternyata belum susah ada ya, ya, belum susah ada. ya. Di yang ada di Bandung kayaknya, ya betul. di Anipani di Bandung kayaknya ada. Kalau kemarin kita ngobrol ya, memang ada lembaga yang sifatnya independen, tapi sekarang sudah berbadan hukum sih. Itu namanya GAN, Gerakan Anti Narkotika Nasional. Dia di sana ternyata menyediakan istilahnya program-program tertentu untuk mengatasi hal itu, baik untuk yang mampu atau yang nggak mampu. Dan itu sesuai prosedur medis. Seperti itu. Jadi ada program namanya IPWL atau beberapa program lainnya itu yang bisa yang ditawarkan ke masyarakat yang memang keluarganya atau dirinya sendiri terdampak lah, jadi terjebak jadi untuk penyalahgunaan psikotropika. Oke, ini perbincangan yang sangat menarik juga sangat sensitif Tapi seperti yang Mas Juni bilang ya, kita pertegas bahwa obrolan ini ya kan, sampai Mas Yoyo nunjukkan ini bukan gagah-gagahan, bukan apa. Saya kebetulan saya ini penikmat YouTuber kayak siapa namanya, Ari Lasso, teman-teman pakai dia Ranker, Iya. segala macam, bahwa mereka seringkali setiap kali bikin konten selalu bilang jangan ditiru. Betul. Karena susahnya ini saya kalau nggak gila mati gitu kan ya, Iya, iya. ketangkep polisi 3 itu kan ya. Iya. Jadi
itu benar-benar jadi dia kayak gitu ya maksudnya. Jadi semangatnya seperti itu. Jadi kita ngobrol kayak gini, ini apalagi maksudnya tadi tuh kandungannya seperti ini, ada ini depresan ternyata beda. Orang kan Ya, banyak betul. yang nggak tahu ya. Iya. Itu kan edukasi terhadap itu. Terus Karena bahayanya Mas, bahayanya itu kalau kita keterusan itu memang di awal-awal anggap ini orang normal, ini orang pemakai. Ketika dia pakai, dia pola pikir kecerdasannya ya Bertambah ya. itu naik. Iya, betul. Terakhir Mas, bersentuhan nggak dengan hukum ketika proseduran yang Anda pakai Ya. ini sudah betul? Kenapa? Gini saya perjelas. Ketika kita sudah melalui prosedur secara medis ya, misal kita sudah dalam terapi psikiater, terus SOP-nya jelas ya. kita diberi selain psikiater jelas dengan dokter juga ya. Kita diberi resep-resep tertentu untuk proses penurunan. Nah, kalau selama kita terapi itu punya kemungkinan nggak untuk ke ranah hukum? Artinya terjerat hukum itu punya ada kemungkinan apa enggak? Apakah ada perlindungan Tangkap gitu. khusus? Iya, apakah ada perlindungan khusus bagi seorang yang menjalani terapi ini ataukah nggak ada gitu? Tetap bisa diterjerat hukum, itu gimana? Selama kita masih bisa nunjukkan resep terus Surat dokter ya. SKDP dulu itu ya. SKDP itu aku tuh ada kartu yang memang jenis obat yang aku pakai dari gitu rumah ya. sakit, ada tanda tangannya. Ya itu Ada historinya ya. selama ada Artinya- itu penting. Artinya bisa terjerat kemudian dilakukan interogasi terus tes. Kalau itu memang sesuai dengan yang ada di dalam terapi itu artinya masih bisa lepas ya dari hukum. Bisa kalau lepas. Tapi ternyata kalau dia ada nggak ada- bukti penyalahgunaan tetap terjerat ya. Terserah. Jadi intinya tetap hati-hati kawan-kawan. Jangan, aku dulu itu waktu ke Jurnas di Jakarta, balap RC. Aku tuh udah bawa obatku tak bawa. Cuman aku nggak, kalau gini, ada ini gininya, kan Iya. udah resmi dari rumah sakit ya, ada nama aku persis. Nah, itu enggak, aku cuman bawa satu gini. Oh, bawa istilahnya polosan lah. Akhirnya itu ketangkep. Pernah berarti ketangkep ya? Maksudnya nggak diproses, cuma aku menunjukkan foto kalau aku ada ini. Tapi barang itu disita. Barangnya disita ya. Ya. Tapi jerat hukum nggak Saya ada. potong. Ini yang tadi ya, kan berarti benar ya, antidepresan sama anti kecemasan. Apa ada lain lagi? Dua itu toh ya? Maka kalau aku sekarang Nah, terapinya itu. maksudnya yang menurut Mas Yoyo pahami itu pemakai yang jenis ini itu rata-rata gitu ya? Orang stres atau antidepresan ya? Depresi. Antidepresan, Cemas, gangguan anti-cemas. kecemasan, Anxiety. gelisah, segala Iya, macam gitu ya? Iya. Nah, yang saya tanyakan itu adalah itu tadi ya, saya juga Iya. seperti kamu, kok bisa beda gitu ya antara antidepresan kan sama-sama stres, sama-sama cemas gitu loh. Dari latar belakang. Jadi kalau saya beberapa baca, kebetulan saya gabung di bukan klub ya. Jadi komunitas untuk yang anxiety disorder, untuk fobia, paranoia dan jenis-jenis gangguan jiwa. Sampai level berikutnya itu ODGJ lah sebutnya, sampai level-level yang lebih ganas seperti skizofrenia. Itu memang gini, kalau kecemasan itu saya pernah bertemu itu memang nggak ada sumbernya gitu. Tiba-tiba dia cemas gitu, tiba-tiba dia cemas. Iya, betul. Tapi ada latar belakangnya, ternyata kecemasan itu juga ada efek dari pemakaian sebelumnya. Oh. Gitu. Sedangkan depresan itu lebih pada Ada akibat, ada pikiran. sebab. ada latar belakang. Misalkan dia depresi kecil, sering disakiti baik oleh keluarga, Masalah oleh keluarga, lingkungan. Nah, dia mengendapkan itu istilahnya memori-memori negatifnya itu diendap.
itu yang menyebabkan depresi gitu. Dia menjadi rendah diri, menjadi fobia sosial, artinya merasalah terpuruk gitu. Itu depresan. Sedangkan anxiety itu muncul sendiri gitu. Ada kawan saya memang tanpa sebab dia panik tiba-tiba, panik gitu. Dan ditanya apa, saya tidak tahu, saya panik. Saya merasa terancam tiba-tiba gitu. Kayak merasa ada yang banyak ya, ada yang merasa kayak diikuti. Paranoidnya ya. Iya, ada lagi skizofrenia. Kalau skizofrenia ini lebih ekstrim ya. Ya udah hampir gila itu. Hampir gila karena dia mengalami delusi. Saya punya kawan yang begitu. Jadi kalau cara tradisional katanya kesurupan gitu, karena dia mendengar bisikan, melihat sosok-sosok ini, Hitam, gitu ya. sampai bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Kalau istilahnya itu istilah joknya itu konslet tidak ya? Sudah konslet, jadi Sudah bedot. Oke, jadi karena ini edukasi ya, jadi saya ingin berbagi saja bahwa Jadi nanti saya potong dikit ya. Jadi ini kan kalau kita jadikan podcast, jangan lupa nanti ya standar ya subscribe, like, dan yang paling penting itu komen. Nah, komen itu sebagai feedback. Feedback ya. Nanti kita berdialog lagi di komen itu. Kalau sharing. Kalau memang dibutuhkan ya. Kalau memang komen itu nanti dalam tanda kutip hidup anunya itu ya, interaksinya, interaktifnya, nanti kita bikin lagi. Kan semangat kita dari awal kita kan kepingin ngobrolin kenakalan kita. Kita juga akan jadi bapak, kan gitu kan? Betul. Yang nantinya kita bagaimana, kan gitu ya Mas Yoyo ya. Jadinya sekali lagi bahwa yang kita obrolkan ini adalah bagaimana kita coba untuk jadi gini loh. Berbagilah. Minimal begini loh. Oke lah, benang-benangnya seperti ini Mas Yoyo. Satu sisi ada yang dalam tanda kutip mampu secara finansial dan SDM-nya atau intelektualnya dia itu mampu. Iya. Ya, ada satu sisi ya kan yang ekonomi lemah, SDM-nya nggak mampu. Paham ya? Jadi kan berarti treatmentnya beda. Iya, betul. Nah, artinya ketika misalnya kita jadi orang tua, kalau ini lebih ke itu tadi ya, kita paham akan itu. Jadi kita bisa terapkan paling enggak ke yang paling dekat sama kita, kan gitu kan. Bukan sok menjadi dokter-dokteran. Ya, betul. Tapi kan minimal kita punya knowledge lah. Betul. Gitu ya Mas. Iya, karena aku udah ngalamin sendiri. Kalau Masukan adanya Mas Yoyo di podcast ini tidak mensupport teman-teman yang menggunakan tidak. alat itu yang berbahaya seperti kayak Aluma, Iya. track yang tanpa mereka itu upgrade. Itu budaya apa sih? Iya. Ya, Iya, betul. Jadi dengan semoga. Ya, jadi dengan kehadiran Yoyo di acara ini bukan berarti kita sepakat atau mendukung kawan-kawan di luar sana yang masih make, utamanya yang makainya itu sembarangan gitu ya, artinya mau campur ini. Nah, tapi mari kita sama-sama belajar. Oke, kita boleh make, tapi tetap belajar dan tetap sharing, berbagi. Karena harapannya siapa yang ingin sakit? Harapannya kita ingin menjadi baik kembali kan gitu ya. Harapannya seperti itu. Yang penting sih kesadarannya diri sendiri. Kesadaran diri sendiri dan support dari lingkungan jelas ya. Betul. Support dari lingkungan. Karena yang saya terapi ini anti depresan, sama satu ada jenisnya anti cemas benzodiazepin itu. Sebenarnya yang lebih penting ini. Yang lebih penting ini. Anti cemas itu. Anti cemas. Enggak, ini yang SSRI. Kalau alprazolam itu masuk benzodiazepin, Mas. Itu apa efeknya? Anti cemas juga. Oke, saya kira ini obrolan yang mungkin akan bersambung dan ini karena menarik belum. Dibutuhkan nanti komennya itu. Nah, nanti kita diskusi lagi ya di komen. Saya tambahkan bentar ya. Obat yang
aku konsumsi ini sama Oriklona itu sebenarnya yang lebih penting ini, karena ini yang bikin yang SSRI itu dan ketergantungannya rendah banget. Ketergantungannya rendah dan itu memang resep ya. Resep Tapi rasanya nggak enak. efeknya ya. Dia bisa sembuh enggak lama-kelamaan? Bisa. Bener, mau nggak? Makanya obat ini didampingin sama anti cemas. Anti cemas gitu. itu lebih nyaman. Iya. Lebih nyaman. Jadi ada balance-nya gitu Ada loh ya. balance-nya ya. Aprosolan tuh hanya yang Yang anti-cemas. anti-cemas. Kalau yang ini yang Antidepresan, SSRI ya. Oh. Yang penting kan yang ini kalau aku yang habis ke Yang namanya Jepang. obatnya kayak gini nih, maksudnya nggak ada efek senengnya kayak sabu itu Yang kan efeknya kan bisa kerja hyper ya. hyper. Dan ketergantungan banget. Kalau ini enggak. Oh, gitu Karena ya. rasanya emang nggak enak gitu. Kayak bukan obat-obat yang kita bayangkan mabuk gitu ya. Enggak. sama sekali. Awalnya dulu gitu. Paling cuma turu paling. Makanya diimbangin itu biar nyaman gitu, Mas. Oh gitu ya. Kadang orang yang nakal, Menarik. yang ini nggak diminum. Oh gitu ya. Iya. Malah banyak menghindar ya. banget. Artinya dia nggak mau sembuh ya. Memang jadi dia ke psikiater ngambilnya dikasih 2 resep. Satunya buat terapinya, satunya buat kenyamanannya, yang diminum yang buat nyaman-nyaman aja. Itu yang nggak bener. Menarik. Oke, menarik sekali. Jadi podcast kali ini tujuannya adalah pertama memang edukasi, kedua kita diharapkan terbuka dan selalu sharing pada lingkungan kita, utamanya dengan orang-orang yang berkompeten, misalkan dengan dokter atau psikiater, agar kita punya rule jelas, kita punya prosedur jelas bahwa kita punya harapan untuk sembuh dan punya harapan untuk lebih baik. Selain melalui terapi medis, ada beberapa terapi lain gitu. Ada beberapa saran dari kawan saya itu bisa melalui terapi herbal gitu. Ada juga ada teknik-teknik khusus ya. Ada itu semacam kayak memakai terapi apa ya, sedot racun atau toksin ya, seperti itu ada. Jadi yang di kop itu? Ya di kop. Artinya terus cari informasi, jangan tertutup, terbuka dengan lingkungan kita yang tujuannya agar kita lebih baik, agar kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang memang sudah terjebak atau memakai itu bisa kembali sembuh. Oke. Atau ini closing statement ya dari Oke. masing-masing ya. Closing statement dari Yoyo dulu. Mas Yoyo dulu. Closing statement. Siap-siap Mas, nanti ada sisi keduanya. Oke, siap. Tolong yang nonton nanti komennya di ini ya. Karena ini untuk kita semua apa? Untuk kebaikan kita lah, bareng-bareng kita share. Monggo, closing statement. Kalau yang memang belum pernah pakai gitu-gitu, jangan coba-coba. Awalnya mau coba-coba, nanti bakal keterusan. Dan keterusannya kamu itu lama banget dan itu menyiksa kamu Mengeluarkan duitnya habis. keluarga. Iya. Pergaulan. Dan yang penting kalau udah memang lagi pakai, kamu harus punya keinginan untuk berhenti gitu. Soalnya hidupmu masih panjang, men. Mantap. Oke, dari Mas Firman. Dari closing Ya. statement dari saya ada 2. Yang satu, kalau untuk kasus ini, harapan saya sangat berharap. Ini kan spontanitas ya. Tiba-tiba kita kok seru dan Mas Doni tadi nimpali, tolong dipertegas lagi beberapa kali di Mas Doni tadi ngasih apa ya? Tegas bahwa ini konten ini bukan sok-sokan, kita nggak kayak siapa namanya yang mereka dapat duit banyak dari monetize segala macam itu. Terus yang kedua, harapan saya sedikit pesan sponsor. Psiko Podcast ini kita ada semacam harapan atau misi bahwa kalau teman-teman lihat mungkin ingin ikuti Psiko Podcast ini kayak gado-gado. Tapi kita harapannya bahwa kita kepingin di Jember ini selama PPKM kita tetap berbuat sebuah aktivitas, entah itu apa segala macam. Sebenarnya podcast ini
cuma anu aja lah. Kalau kita di psiko Ekopedia di Google podcast sebenarnya bukan podcast. Ada yang nyanyi, ada yang segala macem. Dan saya berharap teman-teman yang lain juga ikut bikin kayak gini. Kayak gitu loh Mas ya. Jadi yang nantinya kita saling ya kayak gitulah. Jadi sharing buat yang jadi saya positif. Sedikit pesan sponsor dari ini, bukan saya ingin menaikkan rating sama sekali, enggak, tapi kalau iya itu bonus. Tapi kan kita mudah-mudahan ada manfaatnya banyak gitu ya Mas ya. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin nanti kita bikin selain yang ngobrolin, kita undang nanti yang dari mewakili yang menengah ke bawah, yang distro yang itu bisa. Nanti kita carikan narasumber ya. Bisa. Tapi Mas Yoyo harus datang nih. Ya. Sebagai penyeimbang. Terus yang kedua, saya dari Mas Yoyo saya kepingin nanti dari sisi musikalitas. Nanti kita ngejamming apa segala macam. Siap. Itu Mas ya. Siap. Oke, sip. Oke, terima kasih kepada Brother Yoyo, juga kepada Mas Firman, juga di sini ada Doni, juga untuk kawan saya Lutfi juga yang hadir di sini. Untuk sedikit dari saya, artinya terus kita berbagi kebaikan bersama, terus kita saling support antara satu sama lain, dan jangan lupa berdoa untuk kebaikan kita semua. Oke, saya Devisnu dari Psiko Podcast mengucapkan terima kasih. Oke. Mantap.